Ya, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam ibadah kebaktian sekolah minggu hari ini. Ibu Nur berharap semua anak-anak sudah siap, Alkitabnya disiapkan, juga hati dan pikiran, juga pakaian, tidak sembarangan ya. Kita memulai ibadah kebaktian kita. Kita mau nyanyi angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami ucap syukur karena pagi ini kami masih boleh berkumpul kembali dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan pimpin kami dalam ibadah ini sehingga kami boleh mengerti, kami boleh paham, terlebih nanti dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan senantiasa dipuji dan tinggikan selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, hidup bergantung kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Sangat baik malah. Tapi ada yang bilang kalau hidup bergantung kepada Tuhan itu sangat sulit. Ngomongnya aja yang gampang, dalam praktek kehidupan sehari-harinya agak-agak sulit katanya. Benar gak sih? Ibu mau mengajak anak-anak, kita mau nyanyi Di Jalan Kuku Diiring. Gimana sih? Betul atau tidak? Kita belajar hidup diiring oleh Tuhan Yesus sepenuhnya. Ya, di jalan kuku diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita nyanyikan ayat 2. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Bila aku kehausan dan jalanku tak tegap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jadi hidup bergantung kepada Tuhan sepenuhnya itu enak, baik ya. Anak-anak, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan baik ya. Kita belajar dari Bapak Yusuf yang ceritanya dari awal itu dibuang oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan, dilupakan, tapi kemudian diberi hikmat, pengertian, lebih dalam mengartikan mimpi Firaun. Tuhan itu jahat gak sih sebenarnya? Setelah melalui beberapa
proses kehidupan bertahun-tahun Yusuf ditempa oleh keadaan suka duka. Bisakah kita bilang Tuhan itu jahat? Tuhan itu tidak peduli? Tuhan itu meninggalkan? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Ibu Lilis. Sebelumnya kita angkat pujian. Trust His heart. Refnya aja. God is too wise. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Sekali lagi ya. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih? Tentunya kabar baik kan? Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari-hari yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kisah sebelumnya tentang Yusuf yaitu Tuhan memberi hikmat. Diambil dari Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak apa arti hikmat? Hikmat adalah pengertian dan pemahaman yang datangnya dari Tuhan. Ketika Yusuf berada di dalam penjara, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan, yaitu untuk mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Untuk firman hari ini yang bertemakan Tuhan berkarya, diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ibu ada video nih. Yuk kita simak sama-sama ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian
tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selama Yusuf di dalam penjara, Yusuf terasa sangat berat karena harapan untuk keluar dari penjara belum datang juga. Mengapa? Karena orang yang ditolong Yusuf, yaitu juru minum, melupakannya begitu saja. Tetapi Yusuf percaya bahwa Tuhan Allah selalu menyertainya. Anak-anak, pengharapan itu tidak bisa dipercayakan kepada manusia, melainkan hanya kepada Allah saja. Tetapi kita pun tidak boleh melupakan orang yang telah menolong kita. Jangan sampai menjadi seperti perumpamaan kacang lupa pada kulitnya ya anak-anak. Di sisi lain, saat fajar datang, seorang Raja Fir'aun yang terbangun di pagi hari merasa gelisah hatinya. Karena mimpi yaitu tentang 7 ekor lembu yang sehat dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang baik dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu. Karena dari mimpi itu, Fir'aun ingin tahu apa arti mimpi itu. Dia sangat gelisah. Dan akhirnya dia memanggil semua ahli dan semua orang yang pandai untuk mengartikan mimpinya dia. Tetapi semua orang tidak ada yang mampu mengartikan mimpi Raja Fir'aun tersebut. Ketika itu datanglah juru minum. Dia berkata kepada Fir'aun bahwa di dalam penjara ada seorang pemuda Ibrani.
dia mampu mengartikan mimpi. Siapa itu? Dia adalah Yusuf. Nah, akhirnya Raja Firaun meminta agar Yusuf segera dikeluarkan. Dan Firaun menceritakan kembali apa mimpinya itu kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkata, di ayat Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Yusuf berkata kepada Firaun bahwa dasarnya bukan Yusuflah yang bertindak, tetapi melainkan Allah yang bertindak untuk memberikan kesejahteraan kepada Firaun. Dengan begitulah Tuhan merencanakan kesejahteraan bagi setiap manusia, bukan rancangan kecelakaan. Apa arti dari mimpi Firaun? Yusuf mengartikan ada 7 tahun kesejahteraan dan berkelimpahan dan 7 tahun kesengsaraan atau kelaparan, di mana Tuhan berkuasa melakukan segala perkara, sehingga kita sebagai manusia harus bersiap diri di dalam segala keadaan. Karena Tuhan tidak akan merencanakan kebinasaan kepada manusia, tetapi merencanakan kesejahteraan baik pribadi maupun untuk orang banyak. Kejadian 41 ayat 33, "Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir." Kisah Yusuf, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan perlu paham bahwa yang pertama, Tuhan Allah berkuasa menentukan peristiwa yang terjadi, yaitu Tuhan mempunyai kedaulatan untuk mensejahterakan manusia, termasuk Firaun, orang yang tidak percaya kepada Allah, dan bangsa Mesir, agar mereka percaya bahwa Allah itu berkuasa atas segala perkara, bukan hanya berkuasa, tetapi Dia merencanakan kebaikan dan keselamatan hidup. Yang kedua, memiliki solusi. Sama seperti Yusuf yang dipenuhi dengan Roh Allah dan dapat mengartikan dan dapat memberikan solusi kepada Firaun, agar Firaun dan bangsa Mesir mengumpulkan dan menyimpan segala bahan makanan dalam kurun waktu 7 tahun selama keberlimpahan. Bahan makanan yang telah disimpan dan dikumpulkan tersebut untuk persediaan selama 7 tahun masa kelaparan. Anak-anak, maukah anak-anak percaya dan bersandar kepada Tuhan Allah? Maukah percaya kedaulatan Allah yang mengusahakan kesejahteraan dan bukan kebinasaan? Dan maukah anak-anak senantiasa bersyukur dan memuji Allah? Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."
anak-anak, ayat hafalan ini bisa menjadi pegangan anak-anak. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu hari ini yang mengajarkan bagaimana kami percaya bahwa segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya baik. Tuhan, ajar dan tuntun kami agar kami senantiasa dapat berlaku seperti Bapak Yusuf yang percaya bahwa Allah lah yang berdaulat dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya bahwa segala kehidupan kami, masa depan kami telah terancang baik di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih banyak Bu Lilis. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang anak-anak tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Caranya seperti ini. Oke, kita mau kumpulkan persembahan sambil menaikkan pujian Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan saat ini. Biarlah itu untuk membantu pekerjaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur juga untuk kebaktian ibadah sekolah minggu ini yang sebentar akan kami akhiri. Dan kami akan berpisah satu sama lain dari ibadah online ini. Tuhan yang memelihara kehidupan kami seminggu ke depan, Tuhan yang menuntun jalan kami dalam aktivitas hidup kami sehari-hari. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetap puji Tuhan. Salam, salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai anak-anak di setiap aspek kehidupan. Amin. Dadah.